Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku bersama aku Eka. Kali ini aku mau share informasi terbaru yang baru dirilis oleh BKN. Jadi teman-teman udah nggak pusing lagi tentang pemberkasan apa saja yang harus diupload dan dipersiapkan. Nah di sini akan saya berikan caranya untuk pengisian daftar riwayat hidup dan upload dokumen di halaman SSCN teman-teman. Ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus oleh instansi teman-teman ya dalam seleksi CPNS 2019. Nah, teman-teman yang belum share, like, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa share, like, dan klik tanda loncengnya untuk notifikasi yang semua supaya teman-teman dapat pembaharuan video dari aku. Dan teman-teman juga bisa ikut grup ya CPNS 2021 di WhatsApp, kemudian follow Instagram saya dan ikuti grup Telegram dan akun Facebook saya di deskripsi ya linknya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut aja, langsung aja seperti yang udah dilihat di halaman ini teman-teman. Untuk tahap awal harus login pendaftaran SSCN melalui akun teman-teman, yaitu mengisikan nomor induk KTP dan password ya, lalu klik mulai. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya di halaman ini teman-teman akan didapati resume pendaftaran teman-teman. Ini adalah data diri saat teman-teman mendaftar awal di halaman SSCN ini, gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa baca. Kemudian teman-teman nanti bisa scroll ke bawah teman-teman ya, untuk melihat menu apakah teman-teman lolos atau tidak. Nah, ketika teman-teman lulus, maka akan ada tulisannya, "Selamat Anda lulus seleksi kompetensi bidang. Pengisian daftar riwayat hidup dapat dilakukan pada tanggal 6 November 2020 hingga 15 November 2020. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS?" Di sini ada pilihannya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengundurkan diri, teman-teman pilih tidak. Kalau teman-teman ingin melanjutkan ke tahap pemberkasan, teman-teman pilih iya, gitu ya. Jadi ada dua pilihan. Kemudian silahkan tekan tombol di bawah ini, yaitu klik yang warna merah, gitu ya teman-teman. Nah, halaman selanjutnya teman-teman diminta mengisi data perorangan. Nah, hal utama yang harus dilakukan, teman-teman harus mengunggah pas foto. Pas foto di sini ada ukurannya, yaitu 100 hingga 200 kilobit dengan latar belakang warna merah ya. Teman-teman harus perhatikan ketentuannya, latar belakang warna merah. Nah, jadi teman-teman awalnya harus mengunggah foto. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisi biodata teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengisi biodata di sini ketika masih ada biodata yang salah. Dalam pengisian biodata, teman-teman bisa cek, ini adalah biodata awal saat pendaftaran, nanti datanya akan secara otomatis terlampir ya. Nah, ketika ada yang belum sesuai, biasanya mungkin nama. Nama ini yang sering diperhatikan teman-teman, ketika nama ini tidak boleh dicantumkan gelar, teman-teman masih mencantumkan gelar, nah bisa diperbaiki di sini. Jadi di sini bisa diperbaiki nama, kemudian gelar belakang ijazah ya, kemudian agama, email, nomor ponsel ya, kemudian status perkawinan, tempat tanggal lahir ijazah, gelar depan ijazah ya. Nah, ini teman-teman bisa perbaiki gitu ya, ketika datanya masih didapatkan belum sesuai. Ya, teman-teman diminta juga untuk mengisikan alamat dan keterangan lainnya. Alamat di sini meliputi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan kode pos. Nah, untuk keterangan lainnya meliputi tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khusus ya. Jadi teman-teman bisa isikan sesuai dengan pilihan yang ada di sini, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan hobi teman-teman ya. Apa hobinya? Nah, ketika sudah selesai, teman-teman jangan lupa klik simpan ya teman-teman, supaya data-data teman-teman tersimpan di menu SSCN ini gitu ya. Jadi ini untuk pengisian data diri perorangan. Setelah mengisi data perorangan, teman-teman diminta untuk mengisi data pendidikan di dalam dan luar negeri ya. Nah, teman-teman di sini ada menu ubah dan tambah pendidikan. Ubah adalah untuk mengubah ketika data teman-teman masih ada yang kurang pas atau masih kurang lengkap. Nah, untuk tambah pendidikan bisa menambahkan pendidikan sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk ubah data pendidikan terlebih dahulu. Nah,
Untuk menunya di sini ada tingkat pendidikan, jurusan, kemudian nama sekolah atau perguruan tinggi, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, pejabat, dan gelar depan. Jadi ketika data-data teman-teman dibaca atau dilihat masih kurang sesuai, teman-teman bisa perbaiki di menu ubah data pendidikan. Begitu teman-teman. Ketika teman-teman mengisikan data pendidikan ya gelar depan, gelar belakang, jangan lupa klik simpan ketika teman-teman sudah selesai supaya data teman-teman tersimpan. Nah, pada menu tambah pendidikan, teman-teman bisa menambahkan tingkat pendidikan yang sebelumnya. Ketika formasinya mengambil pendidikan S2, artinya teman-teman menambahkan pendidikan S1-nya. Yaitu di sini yang perlu ditambahkan yaitu tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah atau PT, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, dan pejabat. Kemudian klik simpan. Jangan lupa teman-teman selalu klik simpan. Pada menu tambah kursus, teman-teman bisa menambahkan pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Data yang harus diisikan meliputi nama kursus, instansi pemerintah penyelenggara, jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, dan institusi penyelenggara. Jadi teman-teman bisa masukkan datanya jika teman-teman pernah mengikuti pelatihan atau kursus gitu ya. Selanjutnya teman-teman diminta juga untuk mengisi data pekerjaan ketika teman-teman sudah pernah bekerja. Jadi riwayat pekerjaan, kemudian tanda jasa atau penghargaan, dan prestasi. Nah, teman-teman bisa diisikan di menu ini dengan klik tambah pekerjaan. Di menu tambah pekerjaan, teman-teman diminta untuk mengisi data diri pekerjaan teman-teman ketika mempunyai pengalaman kerja, instansi pemerintah ketika bekerja di instansi pemerintah, dan instansi perusahaan ketika teman-teman bekerja di instansi perusahaan, nama perusahaannya apa. Kemudian jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, surat keputusan, nomor, tanggal, pejabat, dan klik simpan. Jangan lupa. Pada menu tambah penghargaan, teman-teman diminta untuk mengisi data ketika teman-teman pernah memperoleh penghargaan. Di sini meliputi jenis penghargaan, nama penghargaan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tahun perolehan, dan nama instansi yang memberikan. Kemudian klik simpan, teman-teman. Jadi datanya bisa diisikan di sini, penghargaan apa saja yang pernah teman-teman peroleh ya. Lalu di sini ada menu tambah prestasi. Prestasi apa saja yang sudah teman-teman raih ya. Di sini terkait dengan isinya adalah nama, tingkat, dan tahun. Kemudian klik simpan. Jadi teman-teman bisa tambahkan ketika teman-teman pernah mendapatkan prestasi apa saja gitu ya. Ya, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi data keluarga. Di sini meliputi istri, suami, anak, orang tua kandung, ya, kemudian mertua ketika bagi yang sudah menikah. Nah, teman-teman nanti bisa klik yang warna biru, ya, yang di bawah istri atau suami itu bisa klik untuk tambah riwayat istri atau suami, ya. Jadi klik yang warna biru. Pada menu tambah keluarga ya, yang perlu diisikan adalah NIK, nomor KK, NIP, nama. Nah, ini ketika keluarganya PNS, teman-teman bisa masukkan NIP dan namanya, kemudian klik cari PNS, nanti datanya akan otomatis terisi. Kemudian tanggal lahir ya, kemudian tempat lahir, pekerjaan, perusahaan atau institusi, dan status perkawinan. Lalu tanggal menikah, status hidup, dan klik simpan. Nah, ini data keluarga teman-teman. Jadi saudara kandung dan bapak ibu mertua itu juga perlu diisikan dalam daftar keluarga. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mengisikan data ini secara lengkap dan benar, hati-hati teman-teman ketika mengisi, teman-teman bisa klik tombol di bawahnya untuk selanjutnya, atau untuk sebelumnya ketika teman-teman akan memperbaiki data yang masih salah ya. Ketika teman-teman klik selanjutnya akan dibawa ke menu selanjutnya. Teman-teman juga di sini diminta untuk menambahkan data organisasi yang pernah diikuti dengan klik tambah organisasi ya. Di sini data yang perlu dimasukkan adalah nama organisasi, jenis organisasi, jabatan organisasi, nama kedudukan, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat gitu ya.
dan klik simpan. Jangan lupa setiap menyelesaikan data harus klik simpan. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengisi keterangan lain-lain. Nah, ini data-datanya harus diperhatikan karena ini penting banget, yaitu nomor surat keterangan catatan kepolisian. Tanggal surat keterangan catatan kepolisian, untuk tanggalnya teman-teman harus perhatikan ya, yang masih berlaku. Biasa berlakunya adalah 6 bulan. Kemudian pejabat penandatangan surat kecatatan kepolisian, kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nama dokter, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nomor surat keterangan bebas nafsa, tanggal surat keterangan bebas nafsa, pejabat penandatanganan surat keterangan bebas nafsa, dan keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Artinya ada 3 surat ya, SKCK, keterangan sehat, dan bebas narkoba. Nah, teman-teman harus perhatikan siapa yang menandatangani karena ini akan dicek keabsahannya. Jadi teman-teman harus meminta ke rumah sakit pemerintah teman-teman ya, karena ini akan dicek keabsahannya. Teman-teman harus perhatikan data-data tersebut. Kalau teman-teman sudah selesai mengisikannya, teman-teman bisa isi captcha di bawah tersebut ya. Kemudian klik selanjutnya, atau teman-teman bisa klik sebelumnya ketika ingin memperbaiki data yang akan diisi ya teman-teman. Begitu. Ini harus diperhatikan ya teman-teman untuk tanggal berlakunya. Ketika teman-teman sudah selesai mengisi data, ya teman-teman diminta untuk mengunggah dokumen. Nah, ini dokumen apa saja yang akan diunggah? Ya, teman-teman harus baca seksama perintahnya. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhir proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Jadi teman-teman nanti akan diminta untuk mencetak DRH, daftar riwayat hidup. Yang perlu diperhatikan dalam mencetak, jadi nanti akan ketika terjadi atau cetakannya 2 lembar, itu teman-teman harus jadikan satu file karena DRH tersebut akan diunggah dan ditandatangani ya. Ini yang penting dan perlu diperhatikan teman-teman. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup teman-teman yang nanti dicetak ya. Yang harus diperhatikan adalah nama, kabupaten, dan tanggal lahir harus diisi. Ditulis tangan dengan huruf kapital. Nah, ini ketentuannya teman-teman harus diperhatikan. Jadi untuk nama, kabupaten, dan tanggal lahir, ini ada yang kosong, itu diisi dengan huruf kapital tulis tangan ya, sebelum dokumen tersebut diupload ya. Selanjutnya teman-teman diminta untuk mengunggah dokumen ya. Dokumen di sini yang harus diunggah itu adalah scan ijazah pendidikan asli yang digunakan. Kemudian transkrip nilai ya. Kemudian surat keterangan surat pernyataan 5 poin. Ini teman-teman bisa unduh ya filenya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba atau psikotropika ya, kemudian scan pengalaman kerja ya, kemudian file scan daftar riwayat hidup. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini harus ditandatangani oleh peserta. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian teman-teman harus perhatikan juga untuk ukurannya. Di sini maksimal 500 kilobyte ya. Ada ketentuannya, harus dibaca dengan seksama. Ketentuan lainnya teman-teman, file tersebut dijadikan dalam bentuk PDF ya teman-teman. Nah, ketika sudah diunggah teman-teman masih bisa melihat. Jadi dicek kembali, dicek apakah file tersebut sudah benar atau belum. Nah, jadi ketika memang belum diunggah itu ada keterangannya. Jadi teman-teman bisa meng-cross-check kembali file-file yang sudah diunggah. Nah, jadi teman-teman ketika sudah mengunggah semua, teman-teman jadi nanti bisa melihat resume atau ringkasannya ya, ketika teman-teman sudah menyelesaikan unggahannya. Nah, harus diperhatikan untuk ketentuan unggahnya. Nah, ketika juga teman-teman sudah menyelesaikan, teman-teman bisa mengakhiri proses pengisian ya.
Nah, begitu teman-teman, mungkin share dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa lihat video saya yang lainnya mengenai pemberkasan CPNS 2019 dan ketentuannya. Dan jangan lupa share, like, and subscribe, dan klik tanda loncengnya untuk yang notifikasi semua. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa lihat video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.